Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sanifa Briliana Sari dengan NIM 11010125045 dari Prodi Psikologi semester 2. Ini saya akan membuat daftar isi otomatis. Jadi di sini saya sudah memiliki sebuah makalah yang mana saya akan buat daftar isi secara otomatis. Langkah pertama, di sini kita akan heading semua subbab dari makalah ini seperti kata pengantar, daftar isi, pendahuluan, isi, dan seterusnya. Untuk yang pertama, di sini kata pengantar kita heading 1. Di sini ada heading 1, kita heading 1. Klik kanan lalu update heading 1 to match selection. Nah, setelah muncul segitiga di pojok kiri kalimat ini, maka itu tandanya sudah terheading. Setelah itu daftar isi juga kita heading 1. Ini tandanya sudah ada segitiga di pojok kiri bawah, berarti dia sudah terheading. Selanjutnya bab 1 pendahuluan juga kita heading 1. Nah, seperti ini. Setelah itu, anak dari bab 1 ini kan ada latar belakang. Nah, di sini kita jadiin dia heading 2. Nah, setelah ini sudah terlihat bahwa dia sudah terheading karena ada tanda segitiga di pojok kiri bawah. Begitupun juga seterusnya, rumusan masalah juga kita heading 2. Nah, seperti ini. Tujuan penelitian juga heading 2. Setelah itu, bab 2 pembahasan juga kita heading 1. Nah, seperti ini. Lanjut ke pengertian self control. Nah, pengertian self control ini heading 2. Nah, kan di sini angkanya ngulang lagi dari 1.4 yang harusnya dia 2.1, jadi kita edit aja, disesuaikan hingga 2.1. Nah, seperti ini. Selanjutnya juga seperti itu. Agar lebih cepat kita bisa blok pengertian self control ini, lalu ke tanda sapu-sapu seperti ini, painter, kita klik satu kali, lalu kita blok di teori self control menurut para ahli ini. Nah, jadi dia langsung berubah menjadi 2.2. Begitupun juga seterusnya di yang bagian 2.3 kita seperti itu kan juga, seperti itu 2.4 juga, dan seterusnya. Nah, setelah selesai di sini saya juga ingin ada yang dijadikan heading 3. Nah, di bagian faktor internal dan juga faktor eksternal di sini saya akan jadikan dia heading 3. Tinggal kita blok heading 3, kita klik kanan, update heading 3 to match selection. Nah, dia sudah terheading. Selanjutnya kita klik format painter ini, lalu blok di yang mau kita samakan. Nah, jadi dia sudah terheading juga. Setelah itu juga bagian instrumen break self control scale ini juga saya akan jadikan heading 3. Nah, karena di sini berubah menjadi C, yang harusnya A, kita tinggal edit saja, klik kanan lalu restart at A. Sesuaikan lagi penggarisnya agar lurus. Setelah itu format painter lagi agar lebih memudahkan, dan blok di bagian B-nya yang instrumen break self control scale ini. Nah, ini sudah terheading dan juga sudah ganti jadi B. Setelah itu di bagian bab 3 ini kita heading 1, bab 3 penutup kita heading 1, lalu kesimpulan ini heading 2. Oke, karena udah, tinggal kita ganti angkanya menjadi 3.1. Setelah itu sesuaikan garisnya dan ya selesai. Format painter lagi dan blok di bagian yang kita samakan. Nah, selesai. Lanjut ke daftar pustaka ini kita juga harus heading 1. Oke, selesai. Karena di bagian judul ini saya ingin bagian cover ini juga tertera di daftar isi, jadi saya akan mengheading dia juga dengan heading 1. Setelah itu tinggal diedit aja, disesuaikan dengan sebelumnya ukurannya. Di sini saya menggunakan ukuran 16 seperti ini. Nah, jadi dia sudah terheading dan nanti akan tertera di daftar isi seperti itu. Lanjut masuk ke halaman daftar isi. Caranya membuat daftar isi secara otomatis tadi karena saya sudah dibuat heading-headingnya, heading 1 sampai heading 3. Tinggal kita pergi ke halaman daftar isi, lalu ke menu reference, dan di sini ada table of contents, kita klik, lalu pilih yang automatic table 2. Jadi pilih yang kedua. Sebenarnya terserah kalian mau pilih yang 1, 2, atau 3. Di sini saya akan memilih yang kedua, dan ya di sini daftar isi otomatisnya sudah langsung tertera, tinggal kita edit, disesuaikan font dan juga ukurannya. Nah, untuk table of content, tulisan table of content di sini kita bisa hapus saja. Dan untuk judul yang tadi itu bisa diganti dengan tulisan cover. Oke, seperti ini. Lalu kita blok dan sesuaikan fontnya menggunakan Times New Roman ukuran 12. Oh ya, dan di sini karena belum disesuaikan halamannya, jadi kita sesuaikan dulu. Caranya klik dua kali di bagian bawah halaman seperti ini hingga muncul garis putus-putus seperti ini. Lalu ke page number,
bottom of page, dan di sini bisa kalian pilih mau model page number yang seperti apa. Di sini saya akan menggunakan yang sederhana saja, yang page number 2. Nah, nanti otomatis akan terisi seperti ini. Dan saya akan sesuaikan menggunakan Times New Roman karena ini menggunakan font Arial. Kita sesuaikan lagi. Ukurannya 12. Seperti ini. Agar yang bagian cover ini tidak ada halamannya, tidak tertera halamannya, kita bisa edit di header dan footer ini, terus ke different first page. Nah, nanti di halaman pertama itu sudah hilang, tetapi untuk halaman keduanya masih ada. Nah, di sini saya akan edit juga karena ini menggunakan angka Romawi, jadi kita ubah dengan angka Romawi. Oke, dan ya sudah berubah menjadi angka Romawi. Nah, untuk bagian bab 1 pendahuluan ini harusnya di bagian halamannya itu dia bukan menggunakan angka Romawi tapi angka biasa. Jadi caranya kita bisa break, kita aktifin lagi, delete. Setelah itu taruh kursor di sebelah bab ini seperti ini, lalu ke layout, terus breaks. Nah, kita pilih next page ini. Setelah itu coba kita cek lagi ke halamannya, dan dia sudah terpisah. Jadi cara tahunya itu lihat di bagian sini. Jadi ini menjadi footer section 1, sedangkan ini section 2. Tinggal kita sesuaikan lagi di header footernya, kita hilangkan checklistnya di different first page-nya. Oke, dan ke page number, format page number, kita ubah angka Romawinya jadi angka biasa. Dimulai start at 1, oke, dan ya, ini dia, jadi sudah. Tinggal kita update di bagian daftar isi. Kita aktifin. Update table. Sini pilih yang kedua, pilih yang pertama, update page number only. Oke, dan ini jadinya dia berubah sesuai dengan halaman yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Jadi ini adalah cara membuat daftar isi secara otomatis. Nah, selanjutnya akan membuat daftar gambar. Di sini saya sudah memiliki 4 gambar yang akan dibuat daftar gambar. Langkah yang pertama, di sini kita aktifkan dulu gambarnya untuk dibuat caption di bawah gambar tersebut. Setelah itu ke reference, insert caption, dan di bagian label sini bisa dipilih mau menggunakan feature atau picture. Karena di sini saya akan menggunakan gambar, dan kebetulan di label sini tidak ada, kita bisa menambahkan di bagian new label ini. Ketik gambar seperti ini, lalu oke, dan nanti otomatis akan seperti ini dan bisa ditambahkan caption sesuai gambar tersebut. Cek oke, dan nanti otomatis captionnya akan muncul di bawah gambarnya. Sini bisa kita sesuaikan edit fontnya dan juga ukurannya. Di sini saya menggunakan font Times New Roman dan juga ukurannya 12. Jangan lupa juga untuk dihitamkan. Begitupun juga dengan gambar berikutnya. Ke reference, insert caption, dan nanti captionnya akan otomatis berubah menjadi gambar 2 sendiri. Tinggal kita tambahkan caption sesuai gambarnya. Oke, dan tinggal diedit ukuran font sama fontnya. Begitupun juga seterusnya. Nah, setelah selesai diberikan caption setiap gambarnya, lalu kita klik di sini, kasih jarak, dan pergi ke reference. Di sebelah insert caption ini, di paling atas ada namanya table of features. Klik, lalu muncul seperti ini, dan di bagian caption label ini, kita bisa sesuaikan sesuai caption yang kita gunakan. Tadi karena saya menggunakan gambar, kita klik gambar, dan lanjut oke, dan otomatis daftar gambarnya akan terisi secara otomatis. Jadi ini adalah cara membuat daftar gambar secara otomatis. Selanjutnya di sini saya akan membuat daftar tabel, dan kurang lebih caranya sama dengan membuat daftar gambar sebelumnya. Langkah pertama, di sini kita taruh kursornya di atas tabel yang pertama, lalu kita pergi ke reference, insert caption. Nah, lalu di sini kita pilih yang tabel. Di bagian label di sini kita pilih tabel. Tinggal kita isi caption sesuai dengan tabel yang pertama. Lalu oke, dan nanti tabelnya, dan nanti akan muncul di sini seperti ini. Tinggal kita edit font dan juga ukurannya. Begitupun juga dengan tabel berikutnya, kita spasi dulu. Nah, lalu ke reference, insert caption. Nanti otomatis di sini akan lanjut ke tabel 2. Tinggal kita isi captionnya sesuai tabel. Oke, dan nanti hasilnya seperti ini. Tinggal kita edit font dan juga ukurannya.
Begitupun juga dengan tabel yang ketiga ini. Nah, setelah selesai semua, kita taruh kursor di sini. Setelah itu ke reference, sama kita pergi ke table of features seperti membuat daftar gambar sebelumnya. Kita ubah di bagian caption label ini. Karena sebelumnya kita membuat daftar gambar, sehingga kita menggunakan picture atau gambar atau feature ini. Tetapi karena kita menggunakan table, kita klik table dan OK. Nanti daftar tabelnya akan terisi secara otomatis seperti ini. Selanjutnya yang terakhir di sini saya akan membuat my links menggunakan daftar peserta didik baru. Jadi sebelumnya saya sudah membuat tabel di Excel-nya, lalu ke pembuatan my links di Word ini. Langkah pertama di sini saya ketik dulu nama, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nama orang tua, dan nomor HP sesuai dengan isi di Excel atau di data Excel daftar peserta didik baru itu. Setelah itu ke my links ini, lalu ke start my image, ke letters, ini bisa kalian pilih. Sini saya memilih letters. Terus select recipients, bisa pilih yang kedua use and accepting list. Nah, di sini kalian bisa masukkan dokumen yang sudah kalian buat di Excel sebelumnya. Nah, seperti ini daftar peserta didik ini dari Excel, kita klik lalu open. Oke. Nah, nanti di bagian right and insert file-nya ini itu bakal hidup, yang sebelumnya abu-abu jadi bakal muncul seperti ini, bisa diklik. Selanjutnya kita bikin kasih titik dua dulu. Ke insert match file ini, lalu disesuaikan kalau bagian nama, maka insert match file-nya ini nama peserta didik baru seperti ini. Begitu juga dengan jenis kelamin, tempat tanggal lahir, alamat. Setelah selesai seperti ini, bisa preview result. Ini kita klik ini. Nah, jadi dia akan muncul secara otomatis dari file Excel sebelumnya yang sudah kita data tanpa harus mendata manual lagi. Kalau misalkan mau next, bisa di sebelah sini, next record. Jadi dia geser ke peserta didik baru selanjutnya. Seperti itu.